Kembali lagi di video pembelajaran Praba TV. Kali ini kita akan membahas bab tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau yang biasa kita singkat dengan SPLTV. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel ini pada dasarnya merupakan perluasan dari SPLDV ya. Kalau SPLDV itu 2 variabel yang sudah pernah kalian pelajari di jenjang SMP. Nah, di jenjang SMA ini kita belajarnya tentang SPLTV ya, 3 variabel. Nah, SPLTV ini terdiri dari 3 persamaan linear dengan 3 variabel. Nah, maksudnya seperti ini, bentuk umum SPLTV A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Jadi di sini ada 3 persamaan linear. Nah, karena dia itu membentuk sistem, maka seringkali kita satukan dengan tanda seperti ini. Ini artinya ketiga persamaan ini membentuk sistem. Membentuk sistem itu artinya apa? Artinya nilai X di sini sama. Nilai Y di sini sama. Nilai Z di sini sama. Nah, seperti itu. Nah, dari SPLTV ini nilai A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, dan D3 ini merupakan bilangan-bilangan real. Nah, lalu bagaimana untuk cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya juga tidak jauh berbeda dengan SPLDV. Kita kembali lagi mempelajari tentang substitusi, eliminasi, dan gabungan. Gabungan itu maksudnya adalah gabungan dari substitusi dan eliminasi. Oke, setelah ini kita akan lihat ke contoh soalnya. Oke, untuk yang pertama, kita akan mencoba menyelesaikan soal dengan cara substitusi. Ya, di sini sudah ada satu soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 4. 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 5. 3X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 7. Nah, di mana ketiga persamaan ini membentuk sistem. Nah, untuk cara substitusi, kita lihat dari persamaan 1, 2, dan 3, persamaan mana yang variabelnya memiliki koefisien 1. Nah, ternyata dari persamaan 1, ada variabel yang memiliki koefisien 1, yaitu X dan Z, ya kan? Di persamaan 2 ternyata juga ada. Di persamaan ketiga ternyata juga ada. Nah, kita pilih salah satu saja. Misal di sini kita pilih yang persamaan pertama. Persamaan pertama ini bisa kita ubah mau X sama dengan atau Z sama dengan, terserah ya. Di sini aku ubah dalam bentuk, nah, X sama dengan, maka 2Y dan Z-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Biarkan yang di ruas kiri hanya X saja. Menjadi negatif 2Y dikurang Z, 4-nya tetap di ruas kanan, maka ditambah 4. Nah, ini persamaan pertama. Oke, persamaan keduanya tetap. Persamaan yang ketiga juga tetap. Nah, setelah ini kita akan substitusikan persamaan pertama yang udah kita ubah ini ke persamaan kedua dan persamaan ketiga masing-masing. Oke. Yang pertama dulu, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Oke. Persamaan 2-nya 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 5. Ya, X-nya kita ubah 2 dikali negatif 2Y dikurang Z ditambah 4. Ya, X-nya kita ubah
dalam bentuk ini. Oke, kemudian lanjut. Ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 5. Yuk, kita kalikan satu persatu. Negatif 4Y ini dengan ini dikurang 2Z ini dengan ini ditambah 8 ditambah 2Y ditambah Z, 5-nya pindah ke kiri, dikurang 5 sama dengan 0. Yuk kita hitung. Negatif 4Y ditambah 2Y, negatif 2Y. Negatif 2Z ditambah Z, negatif Z. 8 dikurang 5 plus 3 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ternyata persamaan baru yang kita dapatkan ada salah satu variabel yang koefisiennya adalah negatif 1. Nah, ini akan kita ubah juga. Biarkan negatif Z-nya itu di sebelah kiri sendiri. Sama dengan 2Y dikurang 3, gitu kan? Nah, supaya ini dalam bentuk positif Z-nya, maka semuanya akan kita kalikan dengan negatif 1. Menjadi Z sama dengan min 2Y ditambah 3. Nah, di sini kita sudah menemukan persamaan baru. Kita sebut dia sebagai persamaan keempat. Sekarang kita akan substitusikan lagi. Substitusi persamaan 1 ke persamaan berapa? Ke persamaan 3. Ya, tadi persamaan 2, sekarang persamaan 3. Persamaan 3-nya 3X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 7. Oke, X-nya akan kita ubah. 3, X-nya kita ubah ini. Dikali dengan negatif 2Y dikurang Z ditambah 4 ditambah, nih ya, tinggal ya, ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 7. Ya, kita kalikan. Negatif 6Y negatif kurang 3Z ditambah 12 ditambah Y ditambah 3Z, 7-nya ke kiri, dikurang 7 sama dengan 0. Ya. Negatif 6Y ditambah Y, negatif 5Y. Negatif 3Z ditambah 3Z, habis 0 ya. 12 dikurang 7, berarti ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita ubah kan? Bisa kita ubah. Negatif 5Y sama dengan negatif 5, ya kan? Nah, kita bisa mencari nilai Y-nya. Maka nilai Y-nya berapa? Y sama dengan negatif 5 dibagi negatif 5, yaitu 1. Nah, kita mendapatkan persamaan yang ke-5. Kita dapatkan salah satu nilai, Y sama dengan 1. Oke, di sini sudah aku ringkas. Ketika kita mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, kita mendapatkan persamaan keempat, yaitu Z sama dengan negatif 2Y ditambah 3. Kemudian, hasil dari substitusi persamaan 1 ke persamaan ketiga, kita mendapatkan Y sama dengan 1, yang kita sebut dengan persamaan 5. Nah, di sini ada nilai Y sama dengan 1, berarti nilai Y kan sudah kita ketahui, sudah kita dapat ya, sudah kita dapat yaitu Y sama dengan 1, nilai Y itu 1. Nah, kita lihat, di persamaan keempat, di sini ada dua variabel, Z dan Y.
di mana nilai Y itu sudah ketemu di persamaan 5. Maka kita bisa mensubstitusikan persamaan 5 ini ke persamaan keempat untuk mendapatkan nilai Z. Gitu ya. Oke, berarti sekarang kita substitusi lagi. Substitusi 5 ke 4. Nah, substitusi 5 ke 4, berarti kita menulis 4-nya dulu. 4-nya adalah Z sama dengan negatif 2Y ditambah 3. Berarti Z sama dengan negatif 2, Y-nya itu tadi adalah 1. Berarti dikali 1 ditambah 3. Hasilnya berapa? Z sama dengan negatif 2 ditambah 3. Z-nya sama dengan 1. Nah, ini kita sebut persamaan ke-6. Oke, berarti nilai Y sudah dapat, nilai Z sudah dapat. Kita beralih ke persamaan pertama lagi yang sudah kita ubah. Oke, mencari nilai X, Y-nya sudah dapat, Z-nya sudah dapat. Berarti kita substitusi lagi. Yuk, kita substitusi langsung ke sini saja ya. Maka nilai X-nya, X sama dengan negatif 2, Y-nya tadi adalah 1, gitu kan? Dikurang Z-nya itu adalah tadi 1 juga. 1 ditambah 4. Maka X-nya adalah negatif 2 dikurang 1 ditambah 4. Berapa nilai X-nya? Nilai X-nya negatif 2 dikurang 1, negatif 3. Negatif 3 ditambah 4. X-nya adalah 1. Nah, berarti kita sudah mendapatkan nilai X-nya 1. Di sini nilai Y-nya 1. Dan nilai Z-nya 1. Yang kita tanyakan apa? Yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian. Maka di sini bisa kita tuliskan. Maka himpunan penyelesaiannya. Nah, perhatikan. Kalau untuk menulis himpunan penyelesaian, maka kita tulisnya dari X, kemudian Y, kemudian Z. Oke? Di sini X, Y, Z. Nah, kebetulan di sini nilainya sama semua, yaitu 1,1,1.